pagi, salam sejahtera bagi kita semua, anak didik yang Bapak sayangi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan anugerahnya memberikan kita kesehatan dan waktu untuk belajar kembali pada saat ini. Anak didik semua, mari persiapkan peralatan-peralatan pembelajarannya, ya, alat tulis, buku catatan dan buku paketnya. Oke, saat ini kita akan belajar tentang unsur-unsur terbentuknya negara. Enak ya? Unsur terbentuknya negara. Nah, coba diperhatikan, nah, ya, kita akan belajar dengan pokok bahasan unsur-unsur terbentuknya negara. Ya, secara umum unsur negara itu terbagi dua, ya nak ya. Yang pertama unsur konstitutif, ya nak ya. Unsur konstitutif. Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif? Ya. Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif? Unsur konstitutif itu adalah unsur wajib atau unsur mutlak yang dimiliki oleh sebuah negara untuk dapat berdiri. Ya, itu namanya unsur konstitutif atau unsur mutlak. Nah, coba diperhatikan, nah, ya, yang termasuk kepada unsur konstitutif itu adalah yang pertama adanya wilayah, ya, wilayah atau daerah. Ini sangat diperlukan untuk terbentuknya suatu negara, ya, sangat diperlukan unsur wilayah. Ya, untuk apa itu wilayah? Wilayah diperlukan yang pertama untuk tempat bermukimnya warga negara atau penduduk suatu negara. Ya, coba diperhatikan, kan? Untuk apa itu wilayah? Yaitu tempat bermukimnya penduduk atau warga negara. Jadi wilayah itu, ya, tempat bermukim penduduk atau warga negara. Ya, coba diperhatikan, nah. Jadi ini sangat diperlukan. Tempat bermukim penduduk atau warga negara. Kemudian apa lagi? Fungsinya wilayah ini adalah tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya. Ya. Jadi di wilayah itulah warga negara bermukim dan pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya. Nah, itu makna daripada wilayah. Nah, kemudian wilayah suatu negara, ya nak ya, wilayah suatu negara dibagi lagi. Ya, ada lagi pembagian daripada wilayah suatu negara.
Nah, apa itu? Wilayah suatu negara itu, ya, yang pertama wilayah daratan, ya, wilayah daratan, ya, wilayah daratan. Wilayah daratan ini adalah, ya, tempat warga negara bermukim, ya, cari nafkah, bekerja, bertempat tinggal, itu di daerah daratan, ya. Nah, kemudian selain daratan, apalagi yang menjadi bagian daripada wilayah, yaitu lautan. Lautan, ya, lautan, ya. Lautan itu sangat diperlukan di dalam suatu negara, ya. Selain daripada transportasi laut, di dalam lautan juga banyak, ya, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ikan, ya, rumput-rumput laut, ya, karang, termasuk juga di lautan itu banyak negara untuk mengambil tambang minyak di lautan. Jadi lautan itu sangat bermanfaat bagi suatu negara. Enak ya, coba diperhatikan. Nah, kemudian setelah lautan ada lagi yang disebut dengan udara, ya, udara. Udara itu sangat diperhitungkan dalam suatu negara, ya. Coba kita perhatikan, ya, kita perhatikan udara. Ini kita bahas dulu tentang udara, ya. Udara. Mengapa udara sangat diperlukan, sangat dipertimbangkan di dalam suatu negara? Ya, mengapa? Kita perhatikan, jadi udara ini, ruang angkasa maksudnya, itu sangat diperlukan, sangat dipertimbangkan pada zaman sekarang. Ayo, siapa kira-kira yang bisa menjawab mengapa udara sangat diperlukan pada zaman sekarang? Ayo, mengapa udara diperlukan pada zaman sekarang? Ada yang tahu? Nah, karena kemajuan teknologi penerbangan. Ya, ya. Karena kemajuan teknologi penerbangan. Jadi ruang angkasa sana itu dijaga oleh setiap negara. Karena apa? Banyaknya sekarang teknologi penerbangan. Karena setiap penerbangan itu melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Jadi, kalau kita melakukan penerbangan, ya, kita melintasi wilayah negara asing. Jadi itu sangat dipertimbangkan. Jangan-jangan nanti niat negara asing berniat jahat, melintas dari suatu negara, ternyata membawa apa? Bom. Jadi ini diperhitungkan, ini dipertimbangkan. Ya, ya. Nah, kemudian ini tadi sudah dapat, ya. Wilayah itu terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Ya. Nah, di samping itu, ada lagi daerah ekstrateritorial. Ya, ya. Kita perhatikan, ya, daerah ekstrateritorial. Ya. Apa itu daerah ekstrateritorial? Ya, coba diperhatikan, apa itu daerah ekstrateritorial? Daerah ekstrateritorial adalah
suatu wilayah, coba diperhatikan ya. Coba perhatikan daerah ekstrateritorial itu adalah suatu wilayah dianggap wilayah suatu negara walaupun wilayah itu berada di negara lain. Ya, Bapak ulangi daerah ekstrateritorial itu adalah suatu wilayah, ya, walaupun dia wilayah ini berada di negara lain, tetapi dianggap itu menjadi wilayah negara kita. Ya, menurut hukum internasional. Bapak ulangi ya. Coba diperhatikan daerah ekstrateritorial itu adalah suatu wilayah dianggap menjadi wilayah suatu negara walaupun wilayah itu berada di negara asing. Ya, itu menurut hukum internasional. Contohnya apa? Ya, contohnya ini daerah ekstrateritorial ini contohnya adalah kantor kedutaan. Ya, kantor kedutaan itu misalnya, ya, kantor kedutaan Amerika di Indonesia. Wilayah kantor itu dianggap itu adalah daerah Amerika secara daerah ekstrateritorial. Ya, yaitu tempat-tempat apa tadi? Kantor-kantor kedutaan atau kantor konsuler. Itu adalah daerah ekstrateritorial. Jadi kalau ada pertanyaan, ya, daerah ekstrateritorial Indonesia di Malaysia, yaitu apa? Yaitu kantor kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Itu namanya daerah ekstrateritorial. Jadi sudah tahu ya anaknya. Jadi unsur-unsur negara itu ada unsur konstitutif. Yang pertama wilayah. Wilayah itu terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Ditambah lagi dengan daerah ekstrateritorial. Jadi unsur yang pertama sudah kita bahas, yaitu unsur yang pertama adalah unsur wilayah. Ya, ini kita hapus ya. Nah, yang kedua unsur apa? Yang termasuk kepada unsur konstitutif. Unsur konstitutif itu adalah unsur wajib atau unsur mutlak. Ayo nah, yang kedua adalah penduduk, ya, penduduk. Ya nak ya, penduduk atau warga negara. Ya, penduduk atau warga negara. Penduduk ini sangat diperlukan untuk terbentuknya suatu negara. Kan tidak mungkin ada negara tidak ada penduduknya. Ya, ini sangat perlu penduduk. Ya, sama seperti di Indonesia. Ya, yang menjadi warga negara kita itu diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, yang mengatur tentang penduduk atau warga negara. Nah, coba diperhatikan. Pasal 26 Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi, ya, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Nah, kita lihat ya. Menurut pasal 26 ini yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli. Indonesia asli. Ya, orang Indonesia asli. Misalnya orang Madura, orang Batak, Simalungun, Jawa, Karo, ya.
orang Betawi dan lain-lain, banyak lagi. Itu adalah orang Indonesia asli, ya. Dan banyak lagi suku-suku di Indonesia yang tidak mungkin Bapak sebutkan satu persatu dalam pembelajaran ini. Ya, suku-suku asli Indonesia ini disebut dengan orang Indonesia asli atau pribumi. Dan katakan orang-orang bangsa lain, ya. Yang pertama tadi orang Indonesia asli, yang kedua adalah orang bangsa lain. Orang bangsa lain. Misalnya orang Arab bisa menjadi warga negara Indonesia, orang Malaysia, ya, orang Jepang, orang Amerika, Inggris, Prancis, semua itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Ya, melalui apa nak? Melalui proses naturalisasi. Ya, orang asing bisa menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Ya, coba diperhatikan, nah, naturalisasi itu ada dua. Naturalisasi ada dua. Satu naturalisasi biasa dan satu lagi naturalisasi istimewa. Apa itu naturalisasi biasa? Ya, naturalisasi biasa adalah proses hukum seseorang menjadi warga negara Indonesia dengan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Sedangkan naturalisasi istimewa adalah proses orang asing menjadi warga negara Indonesia tanpa melakukan, ya, tanpa melakukan proses-proses hukum tertentu. Mengapa bisa orang asing secara naturalisasi khusus? Karena mereka berjasa terhadap Indonesia. Ya. Nah, jadi kita perhatikan, nah, itu adalah tentang penduduk. Nah, apalagi unsur yang berikut? Ya. Unsur yang ketiga adalah, ini kita hapus dulu ya, nah. Unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Ya, pemerintah yang berdaulat. Jadi suatu negara dikatakan berdiri apabila adanya pemerintahan. Pemerintahan itu adalah pemerintahan yang berdaulat. Ya, pemerintahan yang berdaulat. Nah, kita lihat apa itu. Ya, kita lihat dulu, ini ada berdaulat. Ya, berdaulat itu kata dasarnya daulat. Ya, nah kita lihat dulu pengertian daripada kedaulatan. Nah, kita lihat ya, nah, ya, kedaulatan. Ya, kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Jadi suatu negara yang berdaulat artinya adalah dia mempunyai kekuasaan. Negara yang berdaulat adalah mempunyai kekuasaan. Jadi apa pengertian kedaulatan? Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak berada di bawah kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ya, jadi itu arti daripada kedaulatan. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak berada di bawah kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah, kita lihat kedaulatan itu ada dua. Ya, kedaulatan itu ada dua. Satu, kedaulatan ke dalam. Satu lagi kedaulatan keluar. Ya. Nah, kita perhatikan ya, kedaulatan. Kedaulatan itu ada kedaulatan ke dalam,
dan ada kedaulatan keluar. Nah, kita perhatikan itu adalah unsur-unsur konstitutif yang terbentuknya suatu negara. Yang pertama, wilayah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat. Ya. Nah, kita perhatikan, ada unsur yang kedua adalah unsur deklaratif, ya, unsur deklaratif. Ya. Nah, apa itu unsur deklaratif? Ya, apa itu unsur deklaratif? Unsur deklaratif adalah unsur pelengkap terbentuknya suatu negara. Ya, unsur deklaratif itu adalah unsur pelengkap. Nah, apa yang dimaksud dengan unsur deklaratif? Apa saja itu? Yaitu unsur deklaratif adalah pengakuan. Ya, pengakuan. Pengakuan berdirinya suatu negara. Artinya apa? Negara asing mengakui berdirinya negara A. Itu contohnya, ya. Atau negara A ini berdiri diakui oleh negara lain. Itu perlu pengakuan. Untuk apa pengakuan diperlukan? Ayo. Untuk apa pengakuan itu diperlukan? Ya, pengakuan diperlukan adalah untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain. Ya, pengakuan itu diperlukan untuk syarat bekerja sama dengan negara lain. Ya, itu pengakuan. Nah, kita perhatikan, pengakuan itu ada dua. Ya, pengakuan ada dua. Satu pengakuan de facto. Ya, satu pengakuan de facto. Apa artinya pengakuan de facto? Pengakuan secara kenyataan bahwasanya negara itu sudah berdiri. Ya, pengakuan secara de facto atau fakta bahwasanya suatu negara sudah berdiri. Ya, kemudian ada lagi pengakuan de jure. Ya, pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum atau secara tertulis. Nah, jadi inilah yang termasuk kepada unsur-unsur terbentuknya negara. Jadi anak-anak semua, apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat, catatan-catatannya dilengkapi, dan karena waktu sudah berakhir, semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh bermanfaat bagi anak didik semua. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanya, lagi ada kesempatan boleh bertanya. Tetapi kalau tidak ada, terima kasih bagi kita semua. Semoga pengajaran ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.